Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di cerita horor story. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke? Mobil double kabin itu berhenti di bawah pohon besar, tepat di pinggir desa. Beberapa lama semua orang yang ada di situ terdiam, memandangi desa lawang kerajaan yang begitu sepi. Hujan masih saja mengguyur disertai kabut, membasahi rumah-rumah petak yang nampak berdiri kokoh walau terlihat tua. Atap-atap berlumutan nampak berkilau oleh air. Suasana desa itu tak bisa dipungkiri memang sangat indah, namun secara bersamaan juga menakutkan. Kesunyian yang menyelimuti wilayah itu terasa begitu nyata, membuat lawang kerajaan bagaikan desa mati. Pak Slamet berlari ke arah sebuah rumah kayu yang terletak paling luar dekat mobil. Ia mendorong pintu kayu yang tak terkunci dan memanggil semuanya masuk. Trio, Ronggo, dan Bagus dengan cekatan membawa sebagian perlengkapan ke dalam rumah, disusul Ajeng, Putri, dan Pak Lutfi. Rumah kayu joglo itu hanya berupa sebuah ruangan persegi panjang yang dipisah oleh sekat-sekat anyaman bambu. Ada dapur sederhana, kamar tidur, dan hanya bertutupkan selambu, dan sisanya adalah ruang utama. Rupanya memang Pak Slamet sering menginap di rumah ini. Di atas meja yang dipenuhi buku-buku pertanian terdapat sebuah foto kecil. Foto Pak Slamet dengan seseorang yang mungkin bernama Pak Suwandi, rekan dagangannya. Ia juga tahu di mana tempat kayu-kayu kering. Pak Slamet menyalakan tungku di dapur, mengambil air di gentong tanah, dan merebus air di atasnya. Diambilnya sebuah bungkus plastik berisi kopi, giling, dan beberapa kantong teh. Trio, Ronggo, dan Bagus segera melepas baju mereka yang basah kuyup. Mereka memerasnya dan menatanya di dekat tungku. Sementara mereka sendiri duduk melingkar di sekitar nyala api. Terlihat raut lega di wajah mereka, bisa melepaskan diri dari dingin lereng yang menusuk. Ajeng membantu Pak Slamet menyiapkan minuman panas, sementara Putri sedikit merapikan ruangan utama dan mengelakar tikar jerami. Memangnya tidak jadi masalah kita di sini. Ajeng menuangkan air panas ke gelas yang tertata. Tidak apa-apa, Mbak. Pak Slamet mengaduk kopi raciknya. Pemilik rumah ini rekan dagang saya. Kami sudah akrab sekali seperti saudara. Ia membolehkan saya bebas menginap di sini kalau kemalaman di jalan. Kayu dan ranting yang terbakar berderak keras. Api yang masih menyala di tungku membuat suhu di ruang itu terasa hangat. 7 orang duduk bersamaan di atas tikar. Lampu emergensi menyala di pojok ruangan, menerangi petak rumah itu. Di tengahnya tersaji beberapa gelas minuman panas. Terdapat juga beberapa makanan darurat TNI berupa biskuit kering yang sedianya akan diberikan kepada bantuan. Pak Slamet juga menyediakan rebusan singkong yang diambilnya di belakang rumah. Tidak ada hasil, ujar Pak Lutfi mengunyah singkong. Radionya tidak berfungsi, GPS mobil pun tidak tersambung, sinyal juga tidak ada. Tambah Bagus menunjukkan layar ponselnya. Malam ini kita benar-benar terjebak di sini. Semoga saja besok sungainya sudah surut. Pak Slamet mencoba biskuit TNI. Ia mengunyahnya dengan wajah mengernyit. Tapi hujannya belum reda. Ajeng memandangi keluar pintu utama yang terbuka. Lalu semuanya larut dalam diam, sibuk pikirannya masing-masing. Mereka benar-benar telah setelah seharian naik turun menyusuri jalanan lereng. Pada merasa aneh gak sih? Putri memecah sepi. Kita berangkat ke sini karena desa ini tuh jelas-jelas kena longsor. Tapi ini kayak gak ada terjadi apa-apa. Bahkan kita bisa terteduh
berteduh dan minum wedang di salah satu rumahnya. Dan dari tadi tidak ada satu orang pun yang terlihat. Ronggo menambahkan, tidak ada seorang pun dari belasan rumah yang ada di sini. Ada yang tidak beres di sini. Putri meniup gelas tehnya yang masih mengepul uap panas. Apa sebaiknya kita pergi dari sini? Terus, kamu lebih memilih kita bikin tenda di tengah hutan, di dekat jembatan roboh. Di bawah guyuran hujan deras, hawa dingin lereng gunung itu. Bagus, berujar sinis. Kamu di dalam mobil sih enak, kita bertiga enggak. Maksudku bukan begitu. Ketegangan sedikit terasa di antara mereka berdua. Bagus dan Putri saling menatap tajam. Sudah, Pak Lutfi menengahi. Kita semua lelah. Sudah pasti, jangan membuat energi untuk hal-hal yang tidak perlu. Tapi, memang aneh bahwa desa ini masih berdiri. Tapi lihat sisi positifnya. Kita bisa berteduh dari hujan dan perlindungan dari hawa dingin. Pak Lutfi membuka sebagian tas perbekalan. Rencana awal kita adalah menjelang sore sudah kembali ke Curahwangi. Dan masalahnya kita malah terjebak di atas sini karena ide yang saya membentuk tim. Semua di dalam ruangan itu terdiam canggung. Pak Lutfi mengeluarkan beberapa selimut dan membaginya kepada semua. Sebaiknya kita istirahat. Besok kita akan melakukan perjalanan keluar dari sini. Bersabarlah semalam saja. Lalu kalau bisa semuanya tetap berkumpul di sini, tambah Pak Slamet. Di desa ini belum ada listrik, jadi di luar tak ada penerangan apapun. Salah-salah bisa kesasar ke hutan. Matahari sudah sepenuhnya terbenam, menyisakan secerah cahaya kemerahan di langit yang gelap. Rintik hujan sudah tak sederas tadi, tapi masih belum berhenti. Suasana di desa Curahwangi nampak gelap gulita karena arah ke lereng belum ada lampu jalan. Namun terlihat seseorang berbekal cahaya senter kecil justru berjalan masuk ke dalam sebuah perkebunan lebat. Pria itu berjalan pasti menunggu sebuah bangunan kecil semacam gubuk di antara pepohonan. Sebelum memasuki gubuk, ia membasuh wajah, tangan dan kaki dengan air gentong di luar. Kula nuwun, ujarnya ketika masuk ke dalam gubuk itu. Pak Supri duduk bersila menghadap barat, diletakkan bungkusan batik di hadapannya. Lalu ia membuka gulungan kain itu. Di dalam terdapat sebuah keris yang sudah tua. Keris itu sedikit usang, namun terlihat masih berkilat. Terlihat sekali isi pemilik sangat merawatnya. Pak Supri meletakkan keris itu di sebelah piring tanah liat. Lalu ia mengambil sebuah kantong plastik berisi bermacam-macam kembang. Ditaburkannya kelopak mawar itu di atas keris. Lalu dibakarnya beberapa butir gelar kemenyan kering membuat suasana di gubuk itu menjadi wangi menusuk. Pak Supri melipat lengan dengan dadanya dan memejamkan matanya. Beberapa lama hening, tak ada satupun dalam kegelapan yang pekat itu, benar-benar sunyi. Tetes hujan di dedaunan terdengar beriringan dengan suara burung-burung malam yang mulai bermunculan. Lalu tiba-tiba secara samar-samar muncul sesosok bayangan hitam yang terlihat duduk di hadapan Pak Ri. Lawang Kerajaan pukul 20.48 waktu Indonesia Barat. Wah, trio menguap lebar. Ia tertidur sejenak selepas maghrib tadi. Selain karena telah lelah setelah seharian di mobil, juga karena semalaman kemarin ia melakukan piket jaga markas. Hujan di luar tak lagi deras, namun masih bisa terdengar rintik-rintik berjauhan di daunan. Kayu di tungku masih membara, walaupun apinya tak lagi menyala, memberi sisa-sisa kehangatan. Sebagian besar dari mereka sudah tertidur, hanya terlihat Bagus dan Ronggo yang masih terjaga di dekat pintu. Keduanya nampak berbincang santai mengenai hobi memancing mereka. Puntung rokok berserakan di dekat 2 gelas kopi yang tinggal separuh. Pak Lutfi memang meminta untuk para laki-laki melakukan giliran jaga tiap 3 jam. Sebagai antipasti saja barangkali ada apa-apa, terutama karena saat ini mereka berada di tempat asing.
Putri nampak terlelap terbantalkan tas besar. Ia membungkus dirinya dengan selimut. "Mbak Put," Ajeng menggoyangkan kaki Putri. "Mbak Put." Putri membuka matanya. "Ajeng, kenapa? Anterin ke toilet dong. Malam-malam gini," tanya Putri dengan suara parau. Masih setengah sadar, ia mengusap wajahnya. "Nggak bisa besok aja." Ajeng mendekat dan berisik di telinga Putri. "Lagi deres nih, mau ganti." Putri langsung paham. Ia segera beranjak sambil mengikat rambutnya. "Pantesan ya, dari tadi siang kamu nggak fit banget." Putri membuka tas perlengkapan yang dibawa dari mobil. Ia membongkar-bongkar isinya, lalu mengambil 2 senter LED kecil di dalamnya. Ia menyerahkan satu kepada Ajeng. Kemudian keduanya berjalan bergandengan menuju pintu. "Mau kemana?" tanya Bagus ketika melihat keduanya. "Toilet," jawab Ajeng singkat. "Mau dianterin?" "Tahu tempatnya?" Ronggo menawarkan bantuan. "Nggak usah, toiletnya kan deket di samping situ." Putri menyorotkan nyala senternya ke sebuah bangunan kecil di pojok halaman. Bangunan tersebut berjarak hanya 10 meteran dari rumah kayu. Kelihatan dari sini juga. Model zaman dulu memang biasanya bangunan utama terpisah dari toilet. Faktor utamanya karena untuk alasan higienis, sebab belum ada saluran septic tank. "Oke." Ronggo bergeser membersihkan keduanya lewat. Putri dan Ajeng berjalan menyusuri kebun kecil. Berberkat cahaya terang senter di tangan mereka. Bagus dan Ronggo kembali melanjutkan obrolan mereka tentang spot-spot mancing ikan besar di sekitaran wilayah itu. "Kukuruyu." Sekilas lalu terdengar suara kokok ayam dari kejauhan. Bagus dan Ronggo yang berada dekat pintu dengan jelas mendengarkan obrolan mereka terhenti. "Ayam? Jam berapa ini?" Bagus mengangkat tangan menunjukkan jam di pergelangan. "Hampir jam 9. Ayam goblok, sudah subuh aja masih jauh." Ronggo terkekeh sambil menyisip gelas kopinya. Sayup terdengar kokohan ayam sekali lagi. Ketujuh orang itu tak tahu bahwa kokohan yang ayam tersebut seakan menjadi pertanda bahwa kengerian malam itu baru saja akan dimulai. Lawang Kerajaan pukul 21:04. Nah, jadi di sana itu aku dapat ikan lele nila segede-gede tuh. Bagus menunjukkan foto-foto ikan hasil tangkapannya. Kalau dibakar sambil diolesi kecap pedes, aduh. Ronggo menggosok perutnya yang masih kelaparan. Karena memang rencananya tim tersebut langsung bertolak hari itu juga. Mereka tak membawa banyak makanan. Selepas maghrib tadi mereka hanya makan makanan darurat dan rebusan singkong buatan Pak Slamet. Cahaya senter yang memantul di tembok kayu rumah membuyarkan obrolan Bagus dan Ronggo. Seseorang berlari kecil menyeberangi kebun di rintik hujan. "Duh, airnya dingin banget kayak kulkas." Putri muncul dengan bekas tetes-tetes di air bajunya. "Ajeng mana?" "Masih belum selesai." Ronggo melongok ke arah toilet sambil menyorotkan senter ke arah bangunan itu. Putri mengenyitkan dahi, menatap keduanya bingung. "Ajeng bukannya udah balik duluan?" "Enggak, ini baru kamu yang ngajak baik." Bagus ikut menyorot ke arah bangunan toilet yang di sekitarnya. "Enggak, tadi tuh Ajeng pakai toilet duluan sambil aku jaga di luar." Putri bercerita sambil menggosok-gosok tangannya yang kedinginan. "Terus gantian aku yang pakai toilet. Tapi pas aku keluar nggak ada siapa-siapa tuh." Bagus langsung beranjak dari duduknya. Ia menyorotkan senternya ke rimbunan di sekitar. Matanya tajam mencoba memfokuskan pandangan. "Kok bisa sih? Masa nyasar? Toilet deket gitu doang. Loh, beneran Ajeng belum balik?" Kali ini Putri juga sedikit bingung. Ronggo juga segera berdiri. "Ayo kita cari." "Biar aku aja yang cari sama dia." Bagus bergegas mengambil mantel hujan. Ia menyerahkan satu pada Putri. "Kamu juga jaga di sini. Siapa tahu nanti dia balik." "Aku aja yang cari." Ronggo berkeras. "Nggak apa-apa mas. Aku sama Mas Bagus aja yang cari."
Paling juga Ajeng nyasar di sekitaran sini. Khawatir sih kamu. Tapi Ronggo tak meneruskan kalimatnya. Tentu saja ia sangat khawatir sebab inilah Ajeng yang tiba-tiba menghilang. Namun Ronggo memilih diam karena ia tak ingin mengungkap bahwa sesuatu sejak lama ia memendam rasa pada anak Pak Kades itu. Lagian Bagus memasang tuduh mantel hujannya. Nyari orang tuh tugasnya polisi. Lalu Bagus dan Putri segera berjalan ke kebun. Ronggo mengamati sorot cahaya senter yang mereka makin mengecil lalu menghilang dalam kegelapan. Ia menyalakan rokoknya untuk menenangkan diri. Dengan memejamkan mata, ia menghisap dalam-dalam rokok tersebut. Suara kretek cengkeh yang terbakar terdengar begitu indah di telinganya. "Tolong!" Suara lirih seorang perempuan membuyarkan semua Ronggo menoleh ke arah samping rumah. Seketika itu ia tercekat ketika melihat sosok yang berjalan di kegelapan mendekatinya. "Mas Ronggo, tolong bantuin dong." Putri berjalan dengan memapah Ajeng yang terlihat lemas. Wajah Ajeng terlihat pucat. "Ajeng? Putri?" Ronggo mencoba tidak panik. Perasaan tak enak memenuhi kepalanya. Ia sudah bisa menduga sesuatu. "Bagus mana?" "Yang mana aku tahu? Kan tadi dia jaga di sini sama kamu." Putri nampak gusar dengan pertanyaan Ronggo. "Ini dong bantuin. Berat." Tanpa banyak bicara, Ronggo mendekat dan membantu Ajeng masuk ke rumah. Ajeng didudukkan bersandar di tiang utama rumah. Putri menuang teh yang masih tersisa untuk gadis itu. Ronggo membangun Trio dengan tengah tidur mulut terbuka. Ia menendang kaki Trio. Kamu, kenapa?" Selalu Trio malas. "Bangunin yang lain." Wajah Ronggo nampak begitu serius. "Ada yang gak beres." Lawang Kerajaan pukul 21:10. Jadi sebenarnya Ajeng ini lagi dapat. Makanya dari tadi siang kayak gak fit gitu, sempat muntah-muntah. Kan dia tadi. Putri bercerita sambil membelai kepala Ajeng. Lalu Ajeng barusan minta antar saya ke toilet. Pak Lutfi, Pak Slamet dan lainnya nampak serius mendengarkan. Terus pas di toilet itu Ajeng kok lama banget. Akhirnya aku paksa buka pintu. Aku lihat Ajeng udah keduduk lemas di sana. Ajeng hanya tersenyum tipis. Ia nampak benar-benar pucat. Putri meminumkan teh padanya. "Bisa sendiri kok Mbak." Ajeng nampak tidak enak karena dilayani. "Udah, nurut aja." Putri cuek. "Terus apa hubungannya sama Bagus?" Pak Lutfi beralih kepada Ronggo. "Katanya ia hilang." Ronggo berdehem, lalu menceritakan keanehan yang terjadi tentang sosok Putri yang kembali sendiri dan bagaimana Bagus akhirnya pergi berdua dengan Putri. "Gak mungkin," sanggah Putri. "Aku di toilet terus kok sama Ajeng." "Itu dia masalahnya." Ronggo menunjukkan Putri. "Tadi yang kamu lihat itu benar-benar mirip enggak ya? Memang kamu." Sesaat semua orang diam berusaha mencerna apa yang terjadi. "Kita harus cari Bagus," ujar Pak Lutfi. Dia meraih jaket bombernya yang dipenuhi pak brevet keahlian khusus. "Saya yang punya gagasan untuk membentuk tim saya. Saya harus tanggung jawab mencarinya." Tanpa bicara, Trio beranjak menuju ke tumpukan barang bawaannya. Ia nampak mempersiapkan diri. "Saya ikut." Pak Slamet hendak berdiri. "Anda di sini saja, Pak," cegah Pak Lutfi. Ia memandangi Putri dan Ajeng. "Pak Slamet di sini saja menemani mereka. Lebih baik jika ada 2 orang laki-laki di sini." Pak Slamet menganggukkan paham. "Baiklah, masuk akal." Putri berdiri dan menyerahkan senternya kepada Pak Lutfi. Kemudian ia berbisik sesuatu kepada perwira itu. Pak Lutfi hanya tersenyum menanggapi ucapan Putri. Ia mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya. Sebuah pistol semi-auto G2 buatan Pindad. Sejenak ia mengecek kesiapan senjata miliknya. Kemudian Putri mengambil sesuatu di dalam tasnya. Sebuah topi ranjut gunung berwarna merah, jam pucat. "Ini," Putri menyodorkan benda itu. "Biar gundulmu gak kedinginan."
Makasih. Gak ada warna lain, Putri cemberut. Sambil cengar-cengir, Trio mengenangkan topi rajutan itu. Tak lupa ia memasang sabuk standar TNI dengan sebuah pisau sangkur tergantung. Kamu siap, Trio? Selalu siap, Pak, jawab singkat sambil mengaitkan bukle sabuknya. Klik. Putri, Ajeng, Ronggo, dan Pak Slamet hanya terdiam memandangi keduanya berjalan mantap keluar rumah kayu. Trio menyorot keadaan di kanan kirinya dengan senter. Di dekat bangunan toilet, ia melihat rimbunan yang tersipak seperti bekas lewat seseorang. Arah sana, Pak. Tutup dan kunci pintunya, ujar Pak Lutfi dari atas teras sambil menyulut kretek. Jangan buka sampai kamu kembali. Ia lalu menggongkang pistol G2-nya. Lawang Kerajaan, pukul 21.45. Ajeng, Bagus berteriak, tangannya menyibak dedaunan rimbun yang menutupi jalan. Arah pandangannya terputar mengikuti sorot senter yang menyala terang. Ajeng, kamu di sini. Putri berjalan di belakangnya. Rambut depannya nampak basah oleh hujan. Kamu masih kuat. Bagus memandangi wajah Putri yang kemerahan karena dinginnya cuaca. Putri hanya mengangguk. Beberapa lama mereka terus berjalan menyusuri kebun kopi di sekitaran desa. Daun-daun basah yang berserakan di tanah kemeresek seiring langkah kaki mereka. Medan kebun kopi di lereng itu miring walau tak terlalu curam. Namun tanahnya liat dan licin, membuat mereka harus berhati-hati agar tak berleset. Sangat menguras tenaga. Sorot lampu senter Bagus berhenti di sebuah pohon. Sekilas lalu ia melihat daunnya bergoyang-goyang padahal tak ada angin. Bagus menahan nafas tegang, daun itu bergoyang lagi. Ia memperhatikan dedaunan di pohon sekitar yang tak bergerak sama sekali. Perlahan ia mendekat dengan tangan terentang di depan dan jantungnya berdegup kencang. Bagus berjalan semakin dekat. Seketika sesuatu melompat ke arah dengan desain keras. Cakarnya menggores tangan Bagus, membuatnya kaget dan kehilangan keseimbangan. Ia tersungkur di atas tanah basah. Dengan sigap Bagus langsung menyorotkan senter ke arah sesuatu yang menyerangnya. Seekor luwak yang menyeringai memamerkan gigi tajam. Matanya berkilat karena pantulan cahaya. Luwak itu mendesis lalu berlari menjauh ke dalam kegelapan. Umpat Bagus jengkel. Ia segera berdiri dan membersihkan tanah basah yang menempel pada dirinya. Lalu ia menyadari Putri tak bersamanya lagi. Ia sendiri di kebun yang gelap gulita itu. Putri, panggilnya. Tak ada jawaban. Hanya terdengar derik jangkrik yang tak henti berbunyi. Putri, Putri. Bagus menyorot senternya ke sekeliling dengan setengah panik. Jujur saja, berjalan dengan seorang menyusuri kebun dalam gelap sangat berbeda dengan apabila sendirian. Srek. Dedaunan di dekatnya bergoyang lagi. Bagus tak peduli, ia masih berusaha mencari Putri. Namun, daun-daun itu bergoyang semakin keras. Terbakar emosi, Bagus meraih sebuah batu di tanah. Makan nih. Ia melempar batu itu ke arah dedaunan tersebut. Sesosok bayangan putih melesat cepat dari balik daun ke sangat langit. Bersamaan dengan itu, suara terdengar suara cekikan yang membuat bulu kudu merinding. Bagus tercengang memandang ke arah langit. Rasanya ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bayangan putih itu melayang-layang di atas pepohonan dalam pekatnya malam. Refleks saja, Bagus terbalik. Ia berlari sekuat dalam kegelapan, menuruni lereng menuju ke arah desa. Bagus terus berlari dengan langkah yang terdebam. Ia tak peduli bahwa ia menabrak pohon ataupun seluruh badannya tergores ranting. Ini aku, Putri. Suara itu seakan bergema di belakangnya, lalu disusul suara cekikan. Seluruh tubuh Bagus merinding, namun ia tak peduli. Ia terus berlari. Namun naas kakinya terantuk akar pohon yang mencuap. Bagus tersungkur dan terjerembab beberapa meter. Kepalanya terbentur batu. Ia merasakan sesuatu yang hancur mengucur, bersamaan dengan nyeri yang teramat.
Namun ia tak peduli dengan luka itu. Bagus segera bangkit dan berbalik. Pandangannya memang kabur oleh aliran darah yang membasahi sebagian wajahnya. Namun kali ini ia bisa melihat jelas sosok itu. Sosok perempuan berambut panjang dengan tangan kurus menjulur yang melesat cepat menuju ke arahnya. Lawang Kerajaan pukul 22.15. Trio menyorot keadaan kanan kirinya agar senter di dekat bangunan toilet. Ia melihat rimbunan yang tersibak seperti bekas lewat seseorang. Ia juga bisa melihat bekas jejak kaki di tanah yang basah berlumpur. Arah sana, Pak, tunjuknya. Tutup dan kunci pintunya, ujar Pak Lutfi dari teras sambil menyulut kretek. Jangan buka sampai kami kembali. Pak Lutfi mengokong pistol G2-nya. Ayo. Pak Lutfi melangkah terlebih dahulu dengan trio menyusul di belakang sebagai backup. Begitu meninggalkan rumah kayu, trio baru menyadari betapa gelapnya tempat itu. Dari sekian banyaknya rumah yang luasnya area desa, hanya rumah di belakangnya yang terdapat lampu nyala. Jamput, ternyata di luar nyeremin juga. Hampir 1 jam mereka berputar mengelilingi desa dan kebun di sekitarnya, namun tak juga terlihat tanda-tanda keberadaan polisi muda itu. Hujan turun sedikit lebih deras, membuat hawa malam itu terasa menusuk. Kabut tipis kembali menyelimuti lereng. Kamu melihat sesuatu? Pak Lutfi mengkonfirmasi. Senternya menyorot terang membentuk garis lurus, namun cahaya LED berwarna putih tak mampu menembus kabut. Nihil, Pak. Sial, pergi kemana dia? Sempat mengikuti jejak kaki sepatu yang mereka yakini sebagai jejak Agus. Namun jejak itu terhenti di sebuah genangan air. Ada sedikit bekas darah di situ. Jejaknya seakan lenyap begitu saja. Yang membuat Trio dan Pak Lutfi sedikit bingung adalah hanya ada 1 pasang jejak kaki. Padahal menurut Pak Ronggo, Bagus pergi bersama seseorang. Pak Lutfi mendudukkan dirinya di dekat sebuah pohon. Nawasnya terengah-engah menyusuri medan lereng di bawah hujan selama 1 jam tanpa henti. Memang lumayan terasa kalau tanpa persiapan. 15 menit, Trio mengusulkan. Ia sendiri juga kelelahan. 15 menit, jawab Pak Lutfi setuju. Ia menyekat dahinya yang basah, entah oleh keringat, entah oleh hujan. Trio mengeluarkan sebuah bungkusan plastik kecil dari kantong kargo PDL-nya. Ia menyodorkan bungkusan itu pada Pak Lutfi. Rebusan singkong yang dibawanya dari rumah. Sempat-sempatnya ya, Pak Lutfi tersenyum seraya melai sepotong rebusan. Dikunyahnya potongan itu dengan lahap. Nggak bawa kopi sekalian? Trio menyodorkan vape-less atau botol lapangan yang tergantung di pinggirnya. Kali ini Pak Lutfi terbahak melihat tingkah bawaannya, namun tetap diteguknya juga kopi yang sudah tak panas lagi itu. Semenjak mereka menikmati kemewahan kecil itu di tengah rimbun kebun dalam kegelapan pekat, Trio yang tengah mengunyah potongan rebusan ketika saus terdengar cublek-cublek suweng ngeting kelenter. Terdengar suara beberapa anak kecil yang bernyanyi beramai-ramai. Itu adalah lagu permainan anak-anak pada zaman dahulu. Pak Lutfi juga mendengarnya. Suara itu tak jauh dari mereka, sedikit lebih ke atas dari posisi mereka beristirahat. Kita cek, Pak. Trio sedikit ragu. Nalurinya mengatakan bahwa lebih baik pergi secepatnya. Pak Lutfi sendiri juga terlihat tegang, namun ia harus mengeceknya. Mungkin itu anak-anak di desa sini, ujarnya. Keduanya berjalan beberapa puluh meter ke atas kebun. Lalu mereka tiba di sebuah pohon area landai. Pak, empor lirik-lirik sopong guyu ndelikake. Nyanyian itu masih terdengar. Sumbernya dari lapangan kecil di tepi kebun. Pak Lutfi menunjuk pisau sangkur di pinggang Trio, lalu berjalan mendekat mematikan senternya. Trio mengikuti Pak Lutfi dengan sanggur terhunus di tangan. Kedua berhenti di belakang pohon. Mereka menatap ke arah sebuah area lapang kecil di kebun.
Karena tak ada pepohonan, sinar bulan bisa menyinari area itu tanpa halangan. Mereka bisa melihat silat sekitar 5-6 anak kecil tengah berkumpul duduk melingkar. Trio merinding. Seharusnya anak-anak yang tengah bermain akan menyenangkan siapapun yang melihat. Tapi di tengah kebun kopi, dalam kegelapan di tengah hutan, pada jam seperti ini tidak masuk nalar. Pak Lutfi menyalakan senter ke arah mereka. Dari kejauhan terlihat baju batik anak-anak itu basah kuyup. Mereka tengah bermain cuplek-cuplek suweng, duduk di tengah lapangan berlumpur. Namun mereka terus bermain seakan tak peduli pada sorot lampu senter Pak Lutfi. Pak Lutfi mendekat dengan terus menyorot ke senter arah mereka. Trio ikut mendekat dengan jantung berdebar kencang. Tangannya menggenggam sangkur main erat. "Permisi," ujar Pak Lutfi dari jarak 3 atau 4 meter. "Kulon Wood." Mereka terus bermain, tak memedulikan sapaan Pak Lutfi. "Assalamualaikum." Seketika anak-anak itu menoleh ke arah Pak Lutfi dan trio sambil mendesir keras. Kesemuanya tak memiliki wajah. Pukul 22.47, Pak Slamet kembali menyalakan tungku untuk merebus air, juga menjaga ruangan itu tetap hangat. Ajeng duduk sambil menyandarkan kepalanya di bahu Putri. Keduanya tergelung dalam selimut. Ronggo nampak membolak-balik majalah pertanian tanpa fokus bacaan. Kenapa mereka berdua belum kembali ya? Celetuk Putri terdengar khawatir. Pak Slamet tersenyum. Ia meletakkan beberapa gelas minuman panas di tengah. "Tenang aja Mbak, kalau saya lihat sih mereka berdua udah berlatih mental sama fisik kok. Tapi ini sudah hampir 2 jam. Ronggo menutup bukunya. Ia berjalan mendekat ke tengah dan belum ada tanda-tanda mereka akan kembali. Putri menatap Ronggo dan tajam. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan." Pak Slamet mencoba mencairkan suasana. Ia menyodorkan piring rebusan singkong pada Ajeng. "Mbak Ajeng, udah enakan?" Ajeng hanya tersenyum tipis mengangguk. Ia mengambil sepotong dan memakannya pelan-pelan. "Enak kan?" Pak Slamet menyulut kretek. "Hasil bumi dari desa ini gak ada yang bisa ngalahin. Makanannya banyak. Langganan saya yang protes kalau ambil ayunan dari tempat ini." "Bapak punya langganan?" Putri meniup-niup teh yang masih mengepul uap panas. "Berdagang sukses dong." "Ya, dibilang sukses ya gimana ya." Pak Slamet berkekeh merendah. "Hasilnya cukup lah buat beli rumah dan beberapa petak tanah di kota." Ronggo menyisip kopi racikan Pak Slamet. "Betul enak. Berkali-kali minum dari tadi, pahitnya tebel tapi nggak nyetak." Pak Slamet menghembus nafas. "Betul, di kota banyak kafe yang nyetok kopinya dari sini. Bahkan yang ini ada wangi-wangi melati juga," tambah Ronggo. Pak Slamet menatap Ronggo bingung. "Melati?" Putri mengendus-endus udara. Iya, bau melati." Lalu kesemuanya saling berpandangan. Sebab saat mereka tiba di desa sore tadi, kebun-kebun di sini hanya ditemani sayuran. Tak ada satupun rumah yang menanam melati. Lalu dari mana wangi semerbak ini? Samar-samar terdengar sebuah suara sebuah benda yang beradu dengan tanah. Suara yang sangat familiar di telinga. Ada orang lagi nyapu ya?" Ajeng berbisik. Ia mendekat Putri lebih erat. "Nyapu?" Ronggo meletakkan gelas kopinya. "Malam-malam hujan-hujan gini?" Suara itu terdengar begitu dekat, seperti tempat dari luar rumah. "Biar aku lihat." Ronggo berkekeh ke arah pintu. Ia hendak melepas palang kayu ketika tiba-tiba tangan Pak Slamet mencengkram tangannya. "Tunggu Mas," serunya setengah berbisik. Pak Slamet menggelengkan kepala mengisyaratkan, "Jangan." Ia menuntun Ronggo untuk kembali ke tengah ruangan. Orang desa ini sangat percaya dengan namanya Orailo, dan nyapu malam-malam itu adalah salah satu-satunya. Jadi saya bisa pastikan bahwa suara itu bukan sesuatu dari sini.
ora ilok, tidak elok atau tidak pantas, semacam pantangan atau pamali. Ronggo mengangguk paham, tapi rasa penasaran tak bisa dibendung. Ia mengendap-endap ke arah dinding kayu. Ronggo, ngapain? Putri setengah panik. Ronggo berjongkok dan mengintip dari celahnya. Gelap. Awalnya hanya gelap yang ia lihat, namun beberapa saat kemudian ketika matanya sudah terbiasa, ia melihat sesuatu di jalan rumah. Srek, srek. Di tengah rintik hujan ada seorang tengah menyapu. Sosoknya berdiri agak memungkuk, mengenakan kebaya dan bawaannya jarik. Rambutnya acak-acakan, menjuntai mengikuti pergerakan menyapunya. Sosok itu seperti sosok seorang nenek-nenek. Ronggo menahan nafasnya tegang. Ia menatap sosok itu di jalan itu. Lalu nenek itu berhenti menyapu. Ia berdiri tak bergerak sama sekali. Nenek itu seakan mematung begitu saja. Ronggo mengenyitkan bingung. Ia baru saja hendak beranjak ketika tiba-tiba nenek itu menoleh ke arahnya. Ronggo yang tersengat kaget, ia setengah berlari berkumpul dengan yang lain. Ada apa, Mas? Pak Slamet menampak penasaran. Ada Ronggo bergagap. Pak Slamet menyodorkan gelas kopi milik Ronggo tadi, menyuruhnya minum untuk menenangkan diri. Ada apa sih? Putri juga penasaran. Ronggo meneguk kopinya cepat. Ia menarik napas dalam-dalam. Jadi di luar itu tok tok tok. Seorang mengetuk pintu. Kulon wun. Sebuah suara terdengar bersamaan dengan ketukan di pintu. Suara itu terdengar lembut, parau dan rendah. Suara nenek-nenek. Keempat orang di dalam ruangan itu berkesiap. Ronggo menelan ludah. Pak Slamet mengisap dan menghembus kreteknya dengan tegang. Mereka menatap lekat pintu yang masih terkunci palang kayu itu tanpa berani berbuat apapun. Kulon nuwun. Suara itu masih terdengar beberapa kali bersamaan dengan ketukan, lalu berhenti. 1 menit, 2 menit, 5 menit, tak ada suara apapun. Pak Slamet, Ronggo, Putri dan Ajeng menghela nafas lega, walau kengerian masih tergambar di wajah mereka. Itu tadi apa? Brak! Pintu kayu itu digedor sangat keras dari luar. Sebuah suara lembut dan parau kembali terdengar. Kulon nuwun. Oke, ya itu tadi cerita dari semalam di Lawang Kerajaan ya. Ditunggu part selanjutnya. Sebelum cerita kita tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke.